Yang saya hormati Bapak Acep Roni Hamdani MPD selaku dosen pengampu, serta teman-teman PGSD semester 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat serta hidayahnya lah kita tetap dikaruniai kesehatan berupa jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, kepada para keluarganya hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Irma Aryani. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok 1. Yang pertama ada Novi Haryanti, kemudian ada Nur Indah Sari, Haris Yudia Rahman, Maitza Salsabila, Irma Aryani, Heliza Nur Pratiwi, dan Hamzah Raihan. Agar mempersingkat waktu, kita langsung lemparkan saja kepada para pemateri yang akan memaparkan materinya. Baik, kepada para pemateri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, yang pertama itu ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Nah, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek saja, melainkan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek ini. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Nah, sekolah X ini mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi, sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya seperti motivasi kerjanya, atau disiplin kerjanya, atau kepemimpinannya, atau iklim organisasinya, dan yang lain-lain. Nah, misalnya seperti kebijakan juga, prosedur kerja, atau tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini berarti populasi dalam arti karakteristik. Nah, yang kedua itu ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar dan si peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, atau tenaga, atau juga waktu, nah maka si peneliti itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Nah, apa sih yang dipelajari dari sampel itu? Nanti itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Nah, untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili atau representatif. Nah, seperti itu. Lalu, bila sampai tidak terwakili, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka akan menyimpulkan gajah itu ibarat kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka ia akan menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Nah, lalu satu orang lagi memegang ekornya, maka orang itu akan menyimpulkan juga bahwa gajah itu karena kecil seperti seutas tali. Nah, begitulah jika sampel yang dipilih itu tidak representatif atau mewakili. Nah, maka ibarat ketiga orang buta itu yang membuat kesimpulan salah tentang gajah. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Nah, di dalam teknik sampling ini terdapat dua unsur. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, apa sih probability sampling itu?
Nah, probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, sedangkan non-probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampel non-probability sampling ini meliputi sampling sistematis, kuota, accidental, purposive, jenuh, dan snowball. Apa sih sampling sistematis? Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, misalnya seperti anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Nah, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai nomor 100, seperti itu. Dan yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota itu adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sampling yang selanjutnya itu ada sampling insidental. Sampling insidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampling. Nah, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dan sampling yang selanjutnya ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka, sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Maka, sampel sumber daya datanya adalah orang yang ahli politik. Nah, sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang akan melakukan generalisasi, seperti itu. Dan sampling yang selanjutnya itu ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel, bisa semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini juga sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Nah, yang terakhir itu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling itu adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggiling yang lama-lama menjadi besar. Nah, dalam penentuan sampel ini pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Nah, tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu atau dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helija Nur Pratiwi, NPM 1986210031. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi, yaitu 1000 orang. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya, tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikendala. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dihendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Maka, besar tingkat kesalahan akan semakin kecil jumlah yang diperlukan.
Dan sebaliknya, makin kecil kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber dana. Nah, adapun rumus menghitung ukuran sampel itu S sama dengan lambda kuadrat dikali N dikali P dikali Q per D kuadrat N dikurangi 1 ditambah lambda kuadrat dikali P dikali Q. Keterangannya S sama dengan jumlah sampel atau Pi dengan DK sama dengan 1. Taraf kesalahannya bisa 1%, 5%, 10%. Dan P sama dengan Q sama dengan 0,5 atau D. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dihitung jumlah sampel dari populasi mulai dari 10 sampai 1 juta. Terlihat bahwa semakin besar taraf kesalahan akan semakin kecil ukuran sampel. Cara menentukan ukuran sampel seperti yang dikemukakan tadi didasarkan atas asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Bila sampai tidak berdistribusi normal, misal populasinya benda, katakanlah logam di mana susunan molekulnya homogen, maka jumlah sampel yang diperlukan hanya 1% saja sudah mewakili. Sebenarnya terdapat berbagai rumus untuk menghitung sampel, misalnya Cohen, Cohen, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu contoh menentukan ukuran sampel. Roscoe dalam bukunya Research Method for Business pada tahun 1982 halaman 253 memberikan saran tentang ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam peneliti adalah antara 30 sampai 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori misalnya pria wanita, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain sebagainya, maka jumlah anggota sampel tiap kategori minimal 30. Lalu yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate korelasi atau regresi ganda misalnya, maka anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 independen ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel 10 kali 5 sama dengan 50. Contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang terdapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, dan SD 50, atau disebut populasi berstrata. Bila jumlah populasi 1.000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Maka cara menghitungnya yang lulusan S1, 50 per 1.000 dikali jumlah sampel 258 dan hasilnya 12,90. Dan begitu pun selanjutnya untuk menghitung yang sarjana muda, SMK, SMP, dan SD. Jadi jumlah sampelnya S1 ada 12,9 ditambah yang sarjana muda 77,40, yang SMK 129, yang SMP 25,8, yang SD 12,9, dan dijumlahkan menghasilkan 258. Jumlah yang pecahannya bisa dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampel menjadi 13 ditambah 78 ditambah 124 ditambah 13 ditambah 26 menghasilkan 259. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan terdapat sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih dari 259. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 250. Materi yang terakhir, cara mengambil anggota sampel. Pengambilan anggota secara acak dapat digunakan dengan bilangan random komputer atau maupun dengan undian. Bila pengambilan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu
sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi sama dengan 1/1000. Dengan demikian, cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya, nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1/1000 dikurangi 1 sama dengan 1/999. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aryani, NPM 1986210019. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul macam-macam skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang telah digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut ini bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala miligram dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur. Meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Misalnya, berat emas itu 19 mg, berat besi 100 kg. Suhu badan orang yang sehat yaitu 37 derajat Celcius. IQ seseorang misalnya 150. Selanjutnya dalam pengukuran sikap. Sikap sekelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Macam-macam skala pengukuran itu dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi pendidikan dan sosial antara lain. Yang pertama, skala Goodman, skala Likert, rating scale. Yang keempat yaitu semantik diferensial. Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini akan tergantung pada bidang yang akan diukur. Baik, yang pertama ada skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Titik dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata seperti berikut. Ada A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Atau A selalu, B sering, C ragu-ragu, D tidak pernah. Ada lagi, A itu sangat positif, B positif, C negatif, D sangat negatif. Selanjutnya, A sangat baik, B baik, C tidak baik, D sangat tidak baik. Nah, untuk keperluan analisis kuantitatifnya itu, maka jawaban itu dapat diberi skor. Misalkan
setuju atau selalu atau sangat positif itu diberi skor tertinggi yaitu 5. Yang kedua, setuju atau sering atau positif itu diberi skor 4. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 3. Diberi skor 2. Yang terakhir, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Kemudian ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini itu didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh ini dapat berupa interval atau rasio dikotomi, yaitu 2 alternatif. Jadi kalau pada skala Likert ini terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Maka pada dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman itu dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan. Contoh, nomor 1, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat menjadi kepala sekolah di sini? A setuju, B tidak setuju, gitu option pilihannya. Kemudian skala Goodman ini selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisa itu dapat seperti pada skala Likert, sama, cuman pilihan optionnya hanya 2. Setuju atau tidak setuju gitu. Yang ketiga ada semantik diferensial. Skematik diferensial yaitu skala pengukuran yang berbentuk skematik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Titik skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap banyak bentuk hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Jadi ini beda lagi, tetapi tersusun dalam satu garis. Contohnya misalkan sangat positif terletak di bagian kanan garis dan sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Nah, data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya di skala ini itu digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Responden dapat memberi jawaban. Pada rentang jawaban yang positif dapat dengan negatif, dari jawaban yang positif sampai dengan yang negatif. Hal ini itu tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden ini terhadap kepala sekolah itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral, dan bila memberi jawaban angka 1 maka persepsi responden terhadap kepala sekolah itu sangat negatif. Nah, yang terakhir ada rating scale. Rating scale dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah tidak pernah adalah merupakan data kualitatif dalam skala model rating scale. Responden ini tidak akan menjawab salah satu dari kegiatan yang lain-lain. Yang penting bagi penyusunan instrumennya dengan rating scale ini adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Ada contoh nih, misalkan seberapa baik ruang kelas di sekolah ini? Jawabannya 4 bila tata ruang itu sangat baik, 3 bila tata ruang itu cukup baik, 2 bila tata ruang itu kurang baik, 1 bila tata ruang itu sangat tidak baik. Nah, ada lagi intervalnya itu menjawab dengan menggunakan tabel.
ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, nanti orang-orang itu memilih dengan melingkari nomor jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada lagi yaitu bila instrumen tersebut ini digunakan sebagai angket dan diberikan kepada 30 responden, maka sebelum dianalisis data dapat ditabulasikan. Jumlah skor kriteriumnya itu bila setiap butir mendapat skor tertinggi, maka sama dengan 4 kali 10 kali 30 sama dengan 1200. Untuk itu skor tertinggi tiap butir sama dengan 4. Jumlah butir sama dengan 10. Jumlah respondennya atau yang menjawabnya sebanyak 30. Jumlah skor hasil pengumuman data sama dengan 818. Dengan demikian, kualitas data ruang kantor lembaga A menurut persepsi 30 responden itu 818 dibagi 1200 sama dengan 68% dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut. Nah, ini skalanya ada 300, 600, 900, 200. Nah, skala ini respondennya itu terletak 818 di dekat skala 900, yaitu hampir cukup baik. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisda Ramadan, NPM 1986210009. Saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan dengan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Variabel-variabel dalam ilmu alam misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer. Variabel panjang, maka instrumennya adalah mistar atau meteran. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya kecuali yang rusak dan palsu. Instrumen-instrumen yang rusak atau palsu bila digunakan untuk mengukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Walau instrumen-instrumen tersebut sudah ada, tetapi sulit untuk dicari di mana harus dicari dan apakah bisa dibeli atau tidak. Cara menyusun instrumen. Instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang pendidikan yang sudah bagus sudah ditemukan. Untuk itu, maka penelitian harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya yang selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur menjadi butir-butir pertanyaan. Sebagai contoh misalnya, variabel penelitiannya tingkat kekayaan. Indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan, jenis olahraga yang dilakukan dan sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk pertanyaan misalnya berapa jumlah rumah, di mana letak rumah, berapa luas masing-masing rumah, bagaimana kualitas bangunan rumah, dan sebagainya. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secepat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis,
dan konsultasi pada orang-orang yang dipandang ahli. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Contoh judul situasi penelitian kepada sekolah, penyuluhan terhadap bidang-bidang judul tersebut. Terdiri dari 2 variabel, yaitu pertama variabel individu, yang kedua variabel satu sama lain atau saling membutuhkan. Yang kedua, istimewa yang harus diperlukan untuk menyusunkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu lembaga untuk kerja tertentu. Yang kedua yaitu instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi dalam kepemimpinan. Yang ketiga yaitu instrumen untuk mengungkapkan iklim gaya organisasi dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Indasari, NPM 1986210012. Saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bisa terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan atau data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Titik meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat ukur mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Titik instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Titik instrumen yang reliable belum tentu valid. Meteran yang putus di bagian ujungnya bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama atau reliable, tetapi tidak selalu valid. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada validitas instrumen. Pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli judgment expert. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Titik mungkin para ahli akan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang, dan umumnya mereka yang telah bergelar doktor, sesuai dengan lingkungan yang diteliti. Selanjutnya ada penguji validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk penguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program. Maka penguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada penguji validitas eksternal. Validitas eksternal, instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan lapangan. Yang kedua ada penguji reliabilitas instrumen. Penguji reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, penguji dapat dilakukan dengan tes rasters atau stability, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsisten butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Yang pertama ada tes rasters. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes rasters dilakukan dengan cara mencoba instruksi beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, responnya sama, dan waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh yaitu berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini. Contohnya. Selanjutnya ada internal konsisten. Penguji reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba instrumennya sekali saja. Kemudian yang data diperoleh di analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisisnya dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya belum tentu menghasilkan data yang valid dan reliabilitas. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari seringnya data dapat dikumpulkan pada settingan alamiah atau natural setting pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden pada satu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Maitza Salsabila, NPM 1986210016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interview. Yang pertama yaitu ada interview wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknis pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua yaitu ada wawancara instruktur. Wawancara instruktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, untuk melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Presentasikan tentang konsioner atau angket. Konsioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Konsioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang akan diharapkan dari responden.
Selanjutnya yaitu ada observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Sutrisno Hadid 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PGSD semester 4 yang telah menyimak video ini dengan baik. Saya akhiri presentasi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.